Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Facebook dan Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang berbeda. Kita memudahi Facebook dan Zoom, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan lebih baik. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan acara tahlil Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Insya Allah sesaat lagi kita akan mendapatkan tausiah seputar bulan Ramadan, kiat-kiat ibadah di bulan Ramadan, kiat-kiat ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Supaya acara kita lebih berkah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan langsung kepada pembicara kita, guru kita Ustaz Abu Hasan Syafi'i. Oh ya, Ketua Paguyuban. sebelumnya kita ada pengantar dulu dari Ketua Paguyuban, Ketua Paguyuban Pesona Cibubur 2, Bapak Irfan Muda. Kepada Bapak Irfan Pesona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu warga Pesona Cibubur 2 yang saya hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa menyampaikan ilmu, menerima ilmu dari Ustaz Abu dalam acara tahlil Ramadan yang penuh dengan keterbatasan ini. Mudah-mudahan Allah tetap mencatatkan kita sebagai penuntut ilmu dan memperoleh pahala di sisinya. Amin. Amin ya Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka segala dosa yang telah lalu akan diampuni. Mudah-mudahan janji Allah itu yang pastinya kita dapatkan di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Karena tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan Ramadan selanjutnya. Maka cara terbaik adalah kita optimalkan yang Allah sediakan saat ini. Di tengah wabah pandemi ini, kita harus tetap yakin bahwasanya semua tetap terjadi atas izin Allah. Dan sebaik-baiknya kita adalah orang yang bisa memperoleh banyak hikmah dari pandemi ini, bukan hanya berpikir negatif, tidak hanya berpikir pesimis bahwa kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, tapi kita ambil hikmah yang sedalam-dalamnya. Mungkin banyak hal yang kita lewati selama ini, dengan banyaknya waktu kita di rumah, ternyata kita ingat
menjadi lebih baik. Artinya setelah wabah ini banyak hal yang membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih lebih baik lagi, sehingga setelah wabah ini selesai, yang biasanya kita nilai kehidupannya itu misalkan 8 ini menjadi 9 atau 10. Pesan dari saya selaku Ketua Paguyuban, tetap kita laksanakan protokol kesehatan di rumah masing-masing, tetap rajin cuci tangan setiap keluar rumah, dan jangan datang ke tempat perkumpulan kalau kita memang tidak perlu amat untuk datang ke sana. Mudah-mudahan Allah selalu jaga seluruh warga Pesona Cibubur 2 khususnya dan seluruh umat manusia di dunia ini pada umumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan sudah menyampaikan pengantar selaku Ketua Paguyuban di Pesona Cibubur. Untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Ustaz Abu Hasan Syafii kepada Ustaz Abu Hasan Syafii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala jalla jalaluhu wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an kutiba 'alaikumus shiyam. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Al-hadits sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Paguyuban Pesona Cibubur 2 dan seluruh warga serta jamaah Masjid An-Nisa yang dicintai, mobil khusus yakni atur waktu pengantar acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di saat ini, di tempat ini yang penuh kemuliaan dari Allah, meskipun dengan segala keterbatasan. Besar harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini, perkumpulan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan karunia rahmat kudrat terhadapnya kita semua oleh Allah ditakdirkan bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi, talabul ilmi dan iktikaf di masjid yang kita cintai ini dengan harapan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada saat ini mendapatkan atau menjadi
wasilah, dulunya syafaat, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumahnya masing-masing, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan terlebih dahulu, sampai berapa saat? Sampai setengah 6. Jadi saya setengah. Nanti kan ada forum tanya jawab juga. Jadi kita habiskan waktu berapa nanti juga. Dan bagi warga siapapun yang ingin bertanya bisa langsung pertanyaannya disampaikan kepada tim yang sudah siaga, yang tim yang sudah siap untuk menerima bisa dilayangkan pada saat ini itu, sehingga nanti tidak menunggu selepas beres pembahasan kita bisa langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Hadirin rahimahullah, dalam hati pada saat ini mungkin setiap umat Islam pasti merasakan kesedihan. Pasti kita merasa sebagian daripada umat Islam yang sudah terbiasa dengan itikaf di masjid, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, pasti kita akan merasa kehilangan. Andai kata pandemi atau situasi yang sedang terjadi saat ini belum bisa beres sampai masuk Ramadan. Tapi di balik itu semua, kita selaku umat Islam pada saat ini tidak perlu khawatir yang berlarut-larut. Oke, kita mungkin pada saat ini ada momen-momen yang hilang. Andai kata pandemi ini tidak beres sampai datangnya bulan Ramadan, biasanya kita tarawih berjamaah berdesak-desakan, apalagi di awal-awal bulan Ramadan, yang mana itu sudah menjadi namanya tradisi umum dan penyakit salarian. Awal-awal Ramadan penuh masjid, awal-awal Ramadan penuh orang yang tadarus, awal-awal Ramadan penuh orang di majelis taklim, sampai bertahan 5 atau 10 hari. Selepas kesananya ya biasa itu juga. Tapi andai kata ini terjadi, mungkin ada kehilangan kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih seperti sholat tarawih yang kita rasakan di tahun kemarin. Tapi tetap raja kita, pengharapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pandemi wabah ini oleh Allah secepatnya dibereskan, secepatnya oleh Allah di sterilkan lagi sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan penuh kenikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu sisi sekali lagi kita ada satu kekhawatiran atau ada satu kekurangan atau ada satu kehilangan. Tapi di satu sisi lagi ingat, pada saat ini kita menjalankan Ramadan meskipun dalam segala keterbatasan, tapi kita masih bisa melakukan setiap aktivitas yang kita kerjakan di bulan Ramadan tahun kemarin. Andai kata tahun Ramadan tahun kemarin kita melaksanakan tarawih, di saat ini kita masih bisa melaksanakan tarawih. Meskipun mungkin ya tahun kemarin kita berdesakan dengan tetangga, dengan anak kita ramai bisa berkumpul berjamaah dengan siapapun, muslimin muslimat, mukminin mukminat di masjid, tapi kita masih bisa laksanakan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarganya masing-masing. Tahun kemarin kita masih bisa melaksanakan tadarus Al-Quran berjamaah dengan muslimin muslimat, berdesak-desakan, berhimpit-himpitan. Tahun sekarang kita masih bisa melaksanakan tadarus tersebut,
meskipun mungkin ruang lingkupnya hanya di keluarga atau sendiri. Begitu juga dengan amal-amal ibadah yang lain. Akan tetapi ada satu ibadah yang memang bisa kita kerjakan pada saat ini. Tidak mungkin kita sampai tidak mengerjakan. Sholat tarawih bisa dikerjakan secara fikih, tarawih bisa dikerjakan secara berjamaah. Sunnahnya memang sholat tarawih itu sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Tapi andai kata kita sholat sendiri pun tidak apa-apa, boleh. Kan ada sholat id di ujungnya. Andai kata seperti ini mungkin kita tidak bisa menjalankan sholat id. Kata siapa? Sholat id pun bisa kita kerjakan. Yang cuma ketika tahun kemarin kita melaksanakan sholat id bisa berjamaah berkumpul dengan seluruhnya. Sekarang mungkin bisa berjamaah di rumah, atau andai kata memang kita tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di rumah pun tetap kita masih bisa melaksanakan sholat id dengan sendiri. Karena sholat id, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan. Tapi dilaksanakannya ini ada satu kesedihan di dalam diri kita, tidak bisa berkumpul seperti mungkin kita di Paguyuban ini, di Pesona Cibubur 2 ini. Tahun kemarin tahun Ramadan alhamdulillah yang hadir sampai ratusan, tapi sekarang ya alhamdulillah cuma segini. Ya, karena ada wabah ini, tapi di luar sana insyaallah pada hadir melalui Zoom, melalui Facebook dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah satu kesedihan. Ini adalah satu kehilangan yang ada di diri kita. Tapi ingat, kita jangan berputus asa dengan itu. Kita jangan berputus asa dengan segala kekurangan yang kita bisa kerjakan di saat ini. Karena janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap umatnya yang Allah janjikan di bulan Ramadan itu tidak akan berkurang sedikit pun, baik ada wabah maupun tidak ada wabah, baik dikerjakannya secara sendiri maupun berjamaah. Tetap segala sesuatu rahmat yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu tidak akan berkurang sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu riwayat hadisnya, "Man fariha bi dukhul Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar." Man fariha, siapa orang yang bahagia bi dukhul Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah haramkan jasadnya ala niran, dibakar oleh api neraka. Senangnya saja datang bulan suci Ramadan tanpa melakukan amal apapun, tapi ada sifat senang di dalam hati. Janji Allah akan haramkan jasadnya orang tersebut dibakar oleh api neraka. Apakah hadis ini berlaku ketika tidak ada wabah? Tidak. Hadis ini berlaku dalam situasi seperti apapun. Mau kondisi kita dalam situasi tenang maupun dalam kondisi sedang riweuh seperti sekarang, tetap janji Allah ini Allah masih taburkan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amalnya, ibadah yang mampu kita kerjakan. Janji Rasul, man fariha bi dukhul Ramadan, ini baru sebatas senang. Bukan senang di sini dengan beramal ini dan beramal itu, tidak menggunakan tandanya senang adalah dengan orang ini melakukan amal ini dan amal itu. Bukan. Ini mah hanya hati gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Mudah-mudahan kita semua, baik yang nanti menonton ini ataupun yang melihat tayangan ini, oleh Allah diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Amin ya Allah. Sehingga orang Sunda dulu, dia kata Jawa, kalau mau masuk Ramadan sok aya istilah menurut ya Jengaliwon munggahan sanes munggahan. Ada bahasa Sunda, kalau di Aceh ada apa? Munggahan. Kalau bahasa
bukan munggah tapi mungah. Oh, bunga. Bunga. Jadi kalau munggah mah asal kata dari bunga, bahagia. Kalau munggah bahasa Sunda, munggah itu naik artinya. Jadi munggahkeun. Namun dina muroki Jumatan kan sok aya ini muroki, ada muroki yang bawa kanci. Nah istilahna teh munggahkeun, ngangsitkeun. Ada kata lain kalau itu munggahan. Jadi ada juga apa munggahan ya istilahnya. Kalau daerah Cianjur beda lagi, papajar namanya. Macam-macam lah. Munggah apa itu? Bunga, bahagia dengan adanya apa? Datangnya bulan suci Ramadan. Diekspresikan dengan apa? Ekspresinya silahkan. Mengekspresikan rasa bunganya, bahagianya dengan cara apa? Silahkan. Asal jangan mengekspresikannya dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ku ngaliwat ada haram, ku botak mah haram. Gitu? Silahkan saja. Oh saya ini bahagia sebentar lagi bulan Ramadan, maka dengan cara apa ekspresi bunganya? Silakan, saya mengekspresi bunganya, aku main bola, boleh? Ya, ekspresi bunga mah bebas. Tapi selagi ekspresi tersebut tidak dilarang oleh Allah. Satu, ini janji Allah dan janji Rasul yang akan diturunkan ketika datang bulan suci Ramadan. Oleh karena itu siap-siap yuk bunga dengan bulan suci Ramadan, meskipun dirundung dengan berbagai macam kesedihan pada saat ini. Ya mungkin di luar sana sekarang mungkin kita Ramadan sekarang, masya Allah, buka pertama geus teu kabayang jeung ieu teh cenah. Sahur pertama biasanya mau ibu-ibu sudah siap-siap beli itu beli ini untuk apa sahur pertama. Kita mah sekarang mungkin sahur pertama dengan apa ya? Meskipun dengan segala keterbatasan, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam kebahagiaan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza kana awal lailatin min Ramadan," ketika datang awal dari malam pertama di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kepada seluruh makhluknya, Allah berfirman kepada seluruh makhluknya. Apa yang difirmankan oleh Allah ketika datang bulan malam pertama di bulan Ramadan? Man alladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, barang siapa yang cinta kepadaku dengan berbagai macam warna amal ibadah untuk ekspresi cintanya atau daripada bentuk ekspresi daripada rasa cintanya kepada Allah, fanuhibbuh, maka Allah akan mencintainya. Nah ini hadis baru. Tadi man bari habilul Ramadan itu hanya dari sisi perasaan. Ketika orang hanya bahagia saja, meskipun tidak berbuat amal ini amal itu, tapi hanya dari sisi bahagia saja, maka orang tersebut oleh Allah diharamkan jasadnya, dimasukkan ke dalam neraka. Apakah bulan Ramadan itu hanya sebatas ke sana? Tidak. Allah di malam pertama mendeklarasikan kepada seluruh makhluknya, siapa orang yang mencintaiku dengan berbagai macam amal ibadah dalam sisi bentuk cintanya kepadaku, fanuhibbuh, maka aku akan lebih mencintainya. Nah ini baru ayat hadis ini baru menerangkan kita mengisi berbagai macam malam-malam di bulan Ramadan, hari-hari dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk warna ibadah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Barang siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menghidupkan malam-malamnya dengan tadarus, menghidupkan hari-hari di dalam Ramadan membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya sebagai bentuk rasa cinta dan kepada Allah, maka orang yang mengisi setiap waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah didasari karena rasa cinta kepada Allah, fanuhibbu, maka Allah akan mencintainya. Fayaqulullahu ta'ala, dan tidak sampai di sana, Allah memerintah kepada seluruh malaikatnya, wabil khusus al-kiram al-katibin, malaikat kiram al-katibin fi syahr Ramadan, di bulan suci Ramadan, bi ayyatubu lahumul hasanat, supaya mereka malaikat kiram al-katibin itu malaikat apa? Raqib atid, malaikat pencatat amal. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat kiram al-katibin. Apa yang Allah perintahkan? Bi ayat tubuh, supaya kalian menulis lahum kepada seluruh umatnya Rasulullah SAW yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, al-hasanat, terhadap segala amal ibadah kebaikan. Wala yaktubu alaihim, dan janganlah kalian, Allah memerintahkan ini kepada seluruh malaikat kiram al-katibin, wala yaktubu, dan jangan kalian menulis alaihim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Umatnya Rasulullah SAW yang menjalankan ibadah kebaikan, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, as-sayyi'at, terhadap segala amal-amal kejelekan. Bulan Ramadan amal kebaikan ditulis, amal kejelekan diskip. Tapi itu tengah aja ya. Ya. Karena sebenarnya dosa yang disengaja lebih banyak daripada dosa yang dosa yang tidak disengaja itu lebih banyak daripada dosa yang disengaja. Oh, karena ada keterangan ini, ada hadis ini, kalau gitu saya akan berbuat maksiatnya di bulan Ramadan dengan sengaja. Ingat, ketika kita berbuat maksiatnya dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka ancamannya pun lebih hina. Siapa yang tidak ditulis bagi mereka-mereka ya dalam melakukan maksiatnya tidak disengaja? Karena dosa sebenarnya kalau kita gali, yang disengaja dengan yang tidak disengaja justru lebih banyak daripada dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak terasa. Contoh ini, Nabi ada berapa? Nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Banyak, 120. Nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Setiap rasul pasti nabi. Nabi ada berapa? Ada nabi 124.000. 124.000 menurut sebagian ulama. Tapi tidak sepakat, tidak seluruh ulama sepakat. Jadi ini ada apa untuk nominal jumlah nabi. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau jumlah nabi itu 124.000 orang. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kita tidak wajib mengetahui jumlahnya, tapi kita wajib mengimani bahwa Allah telah menciptakan orang yang mempunyai sifat wajib, sidik, amanah, enggak tablik, kan nabi enggak tablik, sidik, amanah, fatanah. Gitu. Sebagian ulama tidak mewajibkan kita mengetahui jumlahnya, tapi wajib mengimani kalau Allah sudah pernah menciptakan manusia yang mempunyai sifat sidik, amanah, fatanah. Adapun jumlahnya Allah a'lam. Kita tidak mengambil yang ini. Kalau kita mengambil dari yang tadi saja, yang pertama, yakni kita wajib mengetahui bukan namanya, tapi wajib mengetahui terhadap jumlahnya. Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 124.000, pendapat yang mengatakan bahwa jumlah nabi 124.000 ini, yakni kita hanya diwajibkan tahu terhadap jumlahnya saja.
Dan andai kata umat Islam sampai saat ini, ketika kita mengambil pendapatnya ini, ketika kita umat Islam, ketika ditanya tidak tahu jumlah nabinya saja, maka orang tersebut sedang melakukan dosa. Ya, dosa tidak terasa. Perasaan kita tidak berbuat dosa, tapi kita tidak hafal berapa jumlah nabi. Maka hakikatnya kita sedang berbuat dosa. Dosanya mana? Ya itu karena tidak hafal. Kalau sudah hafal berarti dosanya berhenti. Nggak gugur yang kemarin gitu, tapi berhenti perbuatannya ke depannya. Bagaimana yang kemarin tidak hafal? Oh, tobatan. Itu nanti Rasul dari 124.000 itu ada yang naik jadi Rasul 313. Nah yang 25 kalau yang 25 ini wajib diketahui nama. Wajib diketahui apa? Undi tes. Kalau kita Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Besok mau ini. Nah, andai kata kita tidak hafal nama-namanya, nah maka ketika kita tidak hafal terhadap namanya itu, kita hakikatnya sedang melakukan dosa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kewajiban dari sisi iman. Kan kita itu diwajibkan ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Nah salah satu kewajiban iman itu kita hafal terhadap nama-nama Nabi. Andai kata kita tidak hafal, maka kita itu hakikatnya sedang berbuat dosa kepada Allah. Ini adalah salah satu dosa yang tidak terasa. Kamu mau dipotong itu istri Nabi aja sabaraha, putra Nabi aja sabaraha. Kita tuh awal. Ya, istri Nabi ada berapa? Ada 9. 11. Total dia berapa seluruhnya? Totalnya 13. ada wanita yang dihidbah oleh Nabi tapi tidak dinikah, hanya sebatas dihidbah oleh Nabi, jadi cuma dihidbah tapi tidak dinikah. Oh, kenapa Nabi seperti ini? Apapun yang dilakukan oleh Nabi ini adalah contoh untuk kita di akhir zaman. Bukan berarti nyontohan terbalik, katanya untuk menjadi ilmu buat kita. Ada 19 perempuan yang dihidbah tapi tidak dinikah. Ada yang dinikah tapi tidak digauli, kesananya divirau. Ini sebagai bentuk hukum untuk kita, karena di masyarakat kasus yang pertama ada tidak? Menghidbah tapi tidak jadi nikah. Ada nggak kasus di kita? Ada. Nah, kudu kumaha? Nah, dicontohkan oleh Rasul. Ada juga kasus di kita sudah dinikah tapi tidak digauli. Ini yang disebut dengan nama saya. Dengan namanya betul. Ditikah tapi tidak digauli. Ini nikah apa? Di kita nikah gantung. Harus seperti apa? Tuh Rasul sudah menikah dengan 2 istri tidak digauli. Bagaimana yang harus dilakukan oleh kita? Yang harus dilakukan oleh kita, contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada 2 istri tersebut. Lainnya Rasul gitu-gitu tuh nyontoh terbalik, lain nyontoh terbalik, memberikan ilmu dasar nyontohan kepada kita. Karena di masyarakat poin yang kedua pun, kasus yang kedua pun ada. Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus seperti ini harus seperti apa? Kenapa kalinya? Tuh, diajar. Nah itu diajar ada ini. Itu kenapa ada yang mengatakan 9. Nah, jadi ini ada hukum firaq juga kan? Ada hukum firaq juga. Jadi hukum firaq ini sesuatu yang diperbolehkan
di dalam hukum syariat Islam, bukan sesuatu yang jelek. Karena hukum nikah dengan firaq itu sama. Nah jadi kajian itu ini menceritakan tadi dosa yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa itu justru lebih banyak dan banyak lagi. Keistimewaan yang Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan. Ingat, kita di bawah setiap saat ada yang disebut tajallinya Allah. Apa itu tajallinya Allah? Tajallinya Allah adalah Allah sedang membukakan lebar-lebar pintu rahmat, maghfirah dan ijabahnya kepada setiap hambanya yang berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Kapan itu waktunya? Andai kata di hari-hari biasa, itu turunnya tajallinya Allah di sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam, sehingga doa yang paling mustajab, waktu yang paling mustajab untuk kita pakai memohon adalah di sepertiga malam. Kenapa? Karena di sepertiga malam Allah sedang tajalli ke muka bumi ini, sedang membukakan, memperlihatkan segala rahman wa rahimnya Allah, sedang memperlihatkan dan membukakan lebar-lebar pintu maghfirahnya, sehingga barang siapa orang yang mendekati Allah di saat-saat itu, Allah berlari mendekati orang tersebut. Tapi ingat, kalau di luar Ramadan itu adanya di sepertiga malam. Karena itu waktu uji nyali bagi kita mah bangun jam segitu teh bagi kamu keduluan musuhku kabaran wae mau itu teh berat di situ. Ada lagi geser waktunya. Kalau di setiap hari tajallinya Allah hanya di sepertiga malam, ada lagi ada yang tajallinya Allah turunnya itu selepas maghrib. Ada kapan tajallinya Allah yang turun di selepas maghrib sampai subuh, yakni ketika malam nisfu Sya'ban. Sehingga para ulama mengajarkan kepada kita ketika datang malam nisfu Sya'ban, gunakan waktu itu untuk memohon kepada Allah, gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, gunakan malam itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena saat itu saat yang sangat langka. Allah tajalli membuka seluruh rahmat rahimnya, maghfirahnya ke muka bumi ini. Datangnya saatnya dari mulai maghrib. Di maghrib etama, kalau hari-hari biasa di sepertiga malam, kalau malam nisfu Sya'ban Allah tajallinya di maghrib. Tapi ketika datang Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan, Allah tajallikan seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan kepada seluruh hambanya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika kita di luar Ramadan memohon supaya doa kita diijabah, tunggu di sepertiga malam. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, kapanpun saat, kapanpun waktu, kapanpun dimanapun, andai kata kita berdoa kepada Allah, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para guru mengajak ke mendidik pada saat itu ketika bulan Ramadan, jangan berhenti untuk memohon kepada Allah, karena setiap detik yang ada di bulan Ramadan itu saat dijawab. Tidak harus menunggu sepertiga malam, tidak harus menunggu antara iqomah dan antara adzan dan iqomah, tidak harus menunggu saat khatib duduk di dua khutbah, tidak harus menunggu dulu saatnya itu selepas sholat asar, tidak harus menunggu dulu setelah sholat subuh. Tapi setiap detik yang ada di bulan Ramadan itu adalah tajallinya Allah. Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh hambanya bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan banyak-banyak lagi rahmat yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Bahkan kita sudah mengetahui, kita sudah maklum ketika datang bulan suci satu ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan itu berbanding dengan seberapa satu ibadah di bulan suci Ramadan. Ya lah, madinya lah ada 70, ada 100, ada 1000. Ya pokoknya Allah lipat-lipatkan. Apa lipat-lipatkan? Ini andai kata Allah memberikan kesempatan kepada kita masih bisa hidup di bulan suci Ramadan sekarang,
Yuk kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ingat dan harus kita waspadai, meskipun kita meskipun kita di satu sisi tidak boleh pesimis, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang? Kita tidak tahu. Bahkan kejadian tidak menutup kemungkinan Ramadan yang akan datang lebih susah daripada Ramadan yang saat ini. Kita tidak tahu. Situasi seperti ini saja saat ini di Ramadan kemarin, jangankan kepikir, kebayang juga enggak akan seperti ini ya. Meskipun kita dalam satu sisi kita tidak boleh pesimis terhadap pandemi ini, tapi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan di hari-hari yang akan datang. Mungkin Ramadan sekarang kita terhambat ibadah karena ada pandemi, beres pandemi mungkin datang dajjal dan lain sebagainya, atau ada kejadian-kejadian yang lebih dahsyat daripada sekarang. Sekarang tadi di awal kita sudah sebut, kita sudah bahas, meskipun kita ada sebagian ibadah yang mungkin kita tidak bisa laksanakan secara berjamaah, tapi tetap kita bisa melaksanakan dengan sendiri. Tidak menutup kemungkinan di Ramadan yang tahun akan datang lagi ibadahnya sudah susah untuk kita kerjakan. Nah, sekali lagi meskipun terus-terusan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dan kita hidup di dunia ini kembali ditenangkan kembali di dalam urusan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi apa yang terjadi di bulan Ramadan yang di hari-hari yang akan kita tidak tahu. Oleh karena itu, andai kata Allah memberikan waktu kepada kita, Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa sampai umur kita kepada bulan suci Ramadan, maka maksimalkanlah ibadah kita kepada Allah. Hambakanlah diri kita maksimalkan kepada Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya amin ya Allah. Amin. Dan banyak lagi, bahkan ini dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini ya mungkin dalam riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik itu Imam Maliki, perawi hadis Muslim, Al-Kamil, Muslim, Al-Hafidh. Inilah sedikitnya Al-Hafidh. Ada perbedaan pergeseran makna di kita. Kalau kita mendengar Al-Hafidh identiknya dengan orang yang hafidh Quran. Dalam Al-Hafidh itu bukan yang hafidh Quran. Al-Hafidh itu orang yang hafal 300.000 hadis. Namanya Al-Hafidh. Kalau yang hafal Al-Quran itu gelarnya Al-Kamil. Tapi di kita ada pergeseran dari Al-Hafidh. Ada Al-Kamil. Al-Kamil itu orang yang hafal Al-Quran. Kalau Al-Hafidh itu orang yang hafal. Ada di sini, insya Allah hampir mendekati. Ada Al-Muslim. Kalau Al-Muslim ini orang yang hafal rawi yang 300.000 hadis ini. Rawi, standarnya hafal satu-satu sampai ke Rasul. Berarti yang Al-Mus itu disebut juga Al-Hafidh. Tidak pasti Al-Hafidh. Iya. Nah, setiap Al-Hafidh belum tentu Al-Muslim. Tapi setiap Al-Muslim pasti Al-Hafidh. Nah, ini Al-Muslim asalnya dari hadis ada apa nih, gitu ya? Dia hafal hadisnya betul. Apa yang beliau sampaikan? Beliau berkata, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Anas bin Malik Imam Maliki, beliau meriwayatkan satu hadis yang diterima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah kata, man hadara majlis al-ilmi, siapa orang yang menghadiri majelis ilmi fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan ini, kita bisa meraih atau tidaknya yang ini ya, man hadara, siapa orang yang hadir. Kalau hadir itu bukan dari rumah, tapi keluar rumah.
di YouTube itu hadarat itu bukan hadarat. Man hadarat, siapa orang yang menghadiri. Kalau yang menghadiri berarti ada di tempat itu. Ini kalau kemarin alhamdulillah habis subuh hadir gitu kan, habis subuh hadir itu kantor disebutnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang seperti ini yang hadir di majelis ilmi di dalam bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah. Maka Allah catat setiap langkahnya sebagai ibadah 1 tahun. Salah kanan 1 tahun ibadah. Yang disebut ibadah 1 tahun ini, siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai sholat. Saya juga sanggup berana puasa, betina, sholat. Siapa orang yang mampu seperti ini? Wah, Masya Allah. Tapi orang dia Insya Allah semuanya udah ahli puasa, ahli sholat malam. Nah, Allah tuliskan setiap langkahnya, 1 langkahnya ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun ini jangan dianggap ibadah 1 tahunnya kita, gitu. Ibadah 1 tahun ini adalah pahalanya orang yang siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai sholat, nggak tidur, nggak makan, terus dipakai ibadah seperti itu selama 1 tahun. Andai kata dihitung ibadah orang yang seperti ini, nggak terpotong makan, nggak terpotong tidur, apalagi terpotong ulin, kan dia tadi dikalkulasikan, dijumlahkan berapa ibadah pahalanya. Nah, 1 langkahnya sama dengan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW, andai kata beliau mau menghadiri majlis atau datang ke masjid, biasanya menggunakan jalan yang agak jauh. Tapi kalau pulang, ambil jalur yang cepat, dekat. Karena alhamdulillah jadi itu jangan. Kalau saya mah tidur ke halamannya, gitu. Kemarin itu sunnah Rasul itu kalau pergi ke masjid itu mengambil jalan arah yang jauh. Padahal Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, andai kata beliau mau menyisir rambutnya Rasul, kalau Rasul saat dalam kondisi menuju terburu-buru, kalau Rasul itu terburu-buru pergi ke masjid sampai lupa untuk nyisir rambut, Siti Aisyah hanya menyodorkan tangan dari kamarnya. Dikabayang Rasul asup ke masjid, Siti Aisyah menyodorkan tangannya hanya sebatas untuk menyisir rambutnya. Berarti rumah Rasul di masjid itu sama, hanya nyodorkan gitu. Tapi Rasul selalu mengambil jalan yang lebih jauh. Jangan lebih karena dekat, pokoknya ke masjid. Jauh tidak ke masjid, Masya Allah. Terus udah banyak lagi tuh, Masya Allah. Oleh karena itu begitu banyak ibadah pahala anugerah yang akan Allah berikan di bulan suci Ramadan. Yang kami baca melalui majelis ini, hari kita maksimalkan ibadah. Ini kesempatan, bukan kesempatan emas lagi, lebih daripada kesempatan dari emas. Namun ini kesempatan lebih emas satu. Ya, ini hanya bahasa kan, kesempatan emas, padahal ada yang lebih tinggi harganya daripada emas. Ini mah ketika Allah memberikan waktu kepada kita, yuk kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan ibadah yang kita mampu. Karena setiap orang berbeda kemampuannya. Oh, saya mampunya dengan sholat, untuk tadarus saya tidak mampu. Laksanakanlah sholat apa saja. Ya terserah sholatnya, sholat mau sholat malam. Yang penting waktunya diisi oleh ibadah kepada Allah. Oh, saya mana nggak kuat sholat, boro-boro yang sunnah-sunnah yang lainnya, yang wajib pun kadang-kadang nggak sudah repot. Ada berpikir, basahi lisan kita untuk zikir kepada Allah. Ada berzikrillah tatma'innul qulub. Hanya zikir kepada Allah yang akan menenteramkan hati kita. Oh, saya tidak bisa zikir pun, tapi saya bisa hafal, bisa membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Intinya perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan dengan sesuai kemampuan
maksimal sadaya itu ya Allah. Tapi ada karena kalau hal insanu mahal satu manusia dengan segala kelemahannya, manusia dengan segala keterbatasannya, kita tidak bisa mencakup keseluruhannya. Wa utitu minal ilmi illa qalilan, karena Allah bagikan ilmu itu sedikit, kemampuan pun sedikit. Oleh karena itu gunakanlah apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, maksimalkanlah ibadah tersebut sebagai sarana untuk kita bisa menggapai ridho Allah. Karena tidak ada lagi bulan yang dahsyat sedahsyat Ramadan. Ya. Tapi andai kata ya seperti sekarang ini kondisinya, ya tidak apa-apa lah, karena ke masjid oge dan ini yang hanya sebagian umat Islam yang masuk ke masjid mah nuka dulu mah diberi dalil yang mau isi lagi itu ya atau gitu. Hanya sebagian minoritas umat Islam yang merasa sedih Jumatan dihentikan kalau lawan namanya Jumatan itu ayam corona beda hari-hari. Ayo lagi, bahkan banyak sekali keterangan yang Allah atau yang Rasul berikan kepada kita sebagai bentuk kabar gembira dari Rasul untuk kita selaku umatnya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dan kita tidak henti berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kalau kita bahas ini berkaitan. Ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kita mohon keberkahan hanya di 2 bulan melalui doa ini, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tapi ketika masuk ke dalam bulan Ramadan sudah tidak membariknya lagi, tapi menggunakan kata wa ballighnya, dan sampaikanlah umurku kepada Ramadan. Nih, kenapa? Ini ada 3 bulan yang saling berkaitan. Di dalam para hadis dikatakan, kenapa doa ini yang dianjurkan oleh Rasul? Karena 3 bulan ini saling berkaitan di bulan Ramadan, sehingga para ulama menyebutkan bulan Rajab adalah bulan yang bercocok tanam. Yang bercocok tanam. Sya'ban bulan nyiram, Ramadan waktunya panen. Rek panen kumaha mun teu nacepkeun. Rek panen di mana? Sehingga yang Rasul tekankan kepada kita untuk mencari keberkahan itu, diminta keberkahan itu dari Rajab dan Sya'ban. Berkah itu apa? Kebaikan. Nah, berkah bahasa mana? Berkah. Bukannya barokah? Berkat. Bahasa Arabnya barokah. Bahasa kita berkah. Kebaikan yang ditambah. Kebaikan yang ditambah kemana? Kurang pas. Sedikit lagi. tinggal ngotak-ngatik kata kalimat gitu. Tinggal digeser-geser sedikit. Barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Kali lain tambah-tambahnya uang. Karena kita menisbatkan berkah ini dengan tambahnya harta. Padahal berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Tidak menjadi patokan baik menambah atau berkurang rezeki seseorang, antara dia berkah atau tidak. Jadi yang disebut berkah yang kita minta itu oleh keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, supaya kita ibadahnya di bulan Rajab dan Sya'ban itu meningkat di bulan ketimbang dari bulan-bulan di luar Rajab dan Sya'ban. Supaya apa? Ketika orang sudah terbiasa ibadahnya meningkat di dalam, jadi persentasenya grafik ya, grafiknya di bulan Rajab naik, masuk Sya'ban naik. Ketika orang tersebut dalam bulan Sya'ban sudah naik, maka jangan ditanya di Ramadan akan lebih naik. Tapi kalau di bulan Rajab
turun Sya'ban nyumse Ramadan ya gitu teh. Sehingga banyak yang bertanya kenapa ya umat Islam pada saat ini kalau Ramadan itu rame-ramenya di hari-hari pertama, tapi begitu udah kesananya kembali ke jadi kebiasaan di luar Ramadan itu kembali lagi. Iya, karena itu salah satu penyebabnya karena kita berleha-leha di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena orang yang di bulan Rajab yang Allah berikan keberkahan, di Sya'ban yang Allah berikan keberkahan, maka di sananya bahkan ada yang lebih ekstrim. Minimal bukan pendapat saya, tapi pendapat para ulama. Jangan harap kita selaku umat Islam mendapatkan Lailatul Qadar andai kata di Rajab dan Sya'bannya sudah leha-leha. Ini ada pendapat yang lebih ekstrim. Waduh, Masya Allah, kali-kali nyaman. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Tidak ada lagi selain kita memaksakan diri. Allahumma paksakan. Dan ibadahnya harus dipaksakan. Awalnya terpaksa, kesananya terbiasa. Tuh ibadah makhluk ikhlas, ya hese sahabat oke begitu masuk Islam tidak ada langsung ikhlas, tidak ada yang langsung ikhlas. Ini imamnya para sahabat pun riak dulu awalnya sombong dulu, tapi karena sudah terbiasa maka riaknya nanti lama-lama hilang. Ibadah masih ikhlas, mencari ikhlas Allah maka ibadah atau ilah rekmapina ibadah yang perlu analillah, alhamdulillah. Ya kalau kita tidak dimulai dengan keterpaksaan terlebih dahulu, jangan harap kita akan biasa melaksanakan ibadah tersebut, apalagi kesananya kita mendapatkan ikhlas. Jadi menarik ibadah sombong heula teu bae, sehingga dewe sombong. Tenang, udah percuma, nggak apa-apa, sok gedekeun heula. Ada riya di dalam hati, gedekeun heula. Ada sombong di dalam hati, sok tembok ka batur. Kita misalkan, kan bukankah ibadah yang baik itu ibadah yang orang lain tidak tahu? Betul, tapi makom kita belum nyampe makom sana. Makom kita masih makom paksa. Jadi paksa kedua, ayo sifat sombong, gedekeun sombongna, sombong leutik jeung sombong gede sarua marakana. Dia tidak ada orang dia mah sombongnya sedikit, dosanya pun sedikit, tidak. Sama. Sombong kenalah sing gede. Setelah nanti kalau sudah terbiasa, lama-lama sombongnya pun hilang. Riaknya pun lama-lama hilang. Siapa teman dia pada teh kalau si dia beli sok kita tembokeun lagi diwiburan maca sok ditarikeun beli sombong, bukan sombong. Karena memang di dalam setiap manusia sudah selalu ada sifat itu, maka ketika datang sifat itu super besar lah, tembok kenal kabatur, baik batur sina harapan, biarin orang lain tahu. Tapi jangan terhenti di tengah jalan terus seperti itu. Lama-lama apa? Yang datang bukan sifat sombongnya, yang nampak di diri kita nanti kebiasaannya. Iya. Ya seperti itu. Ini sombong internet mau cager-cager. Sombong gede lalu sedekah. Nah, ada sedekah. Sombong itu kan penyakit hati, bukan perbuatan ya. Nah, sombong itu bukan dari dilihat dari perbuatan. Sombong itu dari hati. Oh, bersedekah, sombong, kamu malah tidak apa-apa. Tapi ini sebagai riyadhah pembelajaran untuk kita supaya kita nanti bisa riyadhah pembelajaran untuk menghilangkan sifat sombong. Diniatkan kita di tembok-tembok ibadah kita itu diperlihatkan kepada orang lain ibadah kita. Biarin awal-awal asyik sombong, biarin gitu. Tapi dengan niat kita itu mau menghilangkan sifat sombong. Riyadhah. Cok aduh sok cita tenan. Lalu dasieun sombong. PT Islawan itu teh ningali tetangga mi mana matari ukur sakur sakat
Sombongkan. Kita dulu pakai motor. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kebeli mobil. Awal-awal pakai mobil gimana? Ayo. Ya langsung lah itu mah udah apa? Ya Allah. Itu udah lumrah. Hayang katingalin lagu batur, hayang dan lain sebagainya. Tapi lama-lama Biasa. hilang sifat itunya. Karena yang timbul adalah Biasa. kebiasaan. Seperti itu ibadahku. Itu seperti itu saja. Yang penting dilihat lama-lama kalau orang sudah banyak melihat dan kita pun sering melakukannya, lama-lama timbullah kebiasaan. Seperti itu. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dibiasakan. Amin. Biasa nama dia kebiasaan kita. Baca Quran rajin-rajin ke teleponan gue. Bukan benar gitu loh baca Quran. Biasanya suka nggak perek aja. Masya Allah. Ya, maka ada juga yang bertanya Pak Ustaz, kenapa ya padahal saya tahajud getong, duha getong, baca surat Waqiah, Yasin dan lain sebagainya, alhamdulillah istiqomah, tapi kenapa ekonomi saya tidak naik-naik ya? Kenapa ekonomi saya seperti ini aja? Ingat ketika kita sudah memaksimalkan ibadah itu, terus kita masih dalam kondisi seperti ini, hakikatnya Allah masih rindu kita melakukan ibadah. Allah masih rindu terhadap sujud kita. Allah masih rindu terhadap tadarus kita. Allah Maha mengetahui kepada kita. Andai kata permasalahan ini dibereskan oleh Allah, terusnya pasti cara diri. Kita banyak masalah, jadi getol tahajud, jadi getol duha, jadi getol baca Quran. Dibereskan oleh masalah Allah. Cara kita tahajud, duha. Itu sehingga kalau kita diberes-bereskan masalahnya, masalah kenapa? Karena Allah masih rindu terhadap sujud kita, terhadap tadarus kita. Kadang berkecil hati, karena Allah bagaimana mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada seluruhnya untuk bisa kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ini wallahualam, ketenangan kita ibadah. Mungkin saja ini kesempatan terakhir di Ramadan. Mungkin kita sekali lagi ini mungkin kesempatan terakhir. Tapi besar harapan mudah-mudahan pandemi ini beres dan di hari-hari yang akan datang Allah memberikan ketenangan yang lebih daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Amin ya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sebelum itu ada lagi. Ya, ngantosan di Bapak Ibu di Zoom pilih ayat dulu. Bertanya? Langsung Silakan. menuju ditaruh atau sambil menunggu dari barangkali dari sini. Paket baru daun. Silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan dengan pertanyaan soal ada di sini dulu. Nah, bagaimana pelaksanaan kalau kita di sini? Nah, ini alhamdulillah tadi kira-kira jam 2 saya dapat WA juga dari beberapa di MUI, fatwa MUI yang terbaru, mohon masih dalam pembodoman. Jadi begini, ada fatwa MUI tidak diperkenankan melaksanakan sholat yang sifatnya berkumpul di zona merah. Ya, adapun di tempat-tempat yang lain, kita masuknya zona merah ini. Kalau kecepatannya merah, Kalau kita sejauh ini belum. Kalau di kita belum ada yang mesti yang kita kalau di zona
zona merah itu untuk di kecamatan mungkin ya. Tapi kan kalau di kita ini kebetulan ini BCI menonton di luar komplek berang memilih. Kalau kita warga di sini yang kita ketahui mungkin Ketua Paguyuban belum ada pantauan melalui terhadap warganya siapa yang terkena ataupun tidak. Intinya kita mah seperti keluarga, kita mah seperti keluarga yang ada di rumah kita. Meskipun di daerah seperti itu maka laksanakanlah apa yang bisa dilaksanakan seperti biasa. Tarawih mungkin kita bisa dikerjakan karena yang hadir di sini semuanya sudah lockdown ya. Apalagi Ramadan sekarang mungkin awal dari PSBB kita mungkin ya, awal dari PSBB kita, tapi kita pun sudah tidak keluar di awal mungkin dengan jadi mudah-mudahan kita bisa kita laksanakan sholat tarawih berjamaah dengan supaya kita lebih merasa tenang, kita bisa digunakan ini sekat. Sekat. Jadi satu orang sekat. Jadi kalau di kita karena lebih cenderung di kita mah sudah bisa tawas diri semuanya, dan mungkin warga ada yang ini kedudukan sampai sejauh ini mah baru ada ODP, orang dalam pengawasan. Orang dari ODP, dalam orang-orang ODP pun kan sudah tidak bisa keluar rumah. Sudah tidak bisa keluar rumah. Jadi kita dilaksanakan saja tarawih dengan catatan kita jaga jarak dengan tidak bersentuhan, bersalaman dan lain sebagainya. Itu tidak akan tidak nempel ya. Si virus ini tidak bisa berdiri sendiri, intinya harus ada media gitu kita insya Allah. Jadi di kita mungkin kita laksanakan tarawih, andai kata banyak ya ini formasi jarak bisa kita gunakan. Oh, saya masih ragu kalau menggunakan jarak, bagaimana kalau saya pakai masker? Silakan dengan catatan suci. Oh, saya masih nggak mau, pengen pakai sarung tangan, silakan. Oh, saya pengen pakai kaos kaki, silakan. Oh, saya mau pakai baju APD, jangan pakai jangan, nanti bikin kacau orang tuh, bikin deg-degan orang, jangan. Yang karena dalam anggota sujud kita, kalau dalam sholat kita yang wajib nempel langsung ke tempat sujud adalah hanya sebatas kening. Adapun di luar kening silakan boleh tertutup, baik dengan kalau tangan pakai sarung tangan atau pakai pakai masker silakan pakai masker. Tapi kalau pakai, mohon maaf ini, sekarang saya pakai kacamata, saya pernah nyoba pakai masker pakai kacamata. Ini Pak Guli antara kacamata dengan masker, lebih baik kalau pakai masker kacamatanya dibuka dulu gitu. Enggak, ini Pak Guli dinataran, jadi terhalang kacamata juga gitu. Jadi kalau pakai masker silakan pakai masker dengan catatan maskernya suci. Jadi tarawih insya Allah kita laksanakan saja dengan menggunakan formasi jarak, ada jaraknya. Itu tadi ada WA seperti itu, bunyinya seperti itu kurang lebih. Jadi laksanakan saja tarawih dengan berjamaah dengan formasi seperti itu, dengan ya tadi hal-hal yang bisa mengakibatkan untuk tertular. Ya, kan tertularnya itu dengan bersentuhan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi begitu mungkin. Ini ada hal yang penting untuk diklarifikasi terkait surat edaran dari Menteri Agama. Silakan jelaskan di poin yang agak atasnya itu
menyegerakan zakat harta di awal Ramadan. Nah, kemudian di bawahnya ada penjelasan tentang zakat fitrah. Yang perlu diluruskan tuh banyak yang menyangka bahwa zakat fitrahnya diawalkan, gitu. Padahal kan secara hukum itu kayak gimana? Antara zakat harta nanti zakat fitrahnya. Dan zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita yang ini, zakat fitrah itu dikeluarkan wajib, kita wajib mengeluarkan ketika umur kita sudah sampai malam takbiran. Tapi bukan berarti harus di malam takbiran. Ini awas, ini perlu kita luruskan karena ada sebagian yang malam takbiran perlu mengeluarkan zakatnya. Bukan seperti itu. Karena zakat fitrah itu boleh dikeluarkan terhitung tanggal 1 Ramadan. Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan zakat fitrah boleh dikeluarkan terhitung tanggal 1 Ramadan. Andai kata di luar Ramadan, belum Ramadan, maka tidak boleh. Kebolehannya itu terhitung dari tanggal 1 Ramadan. Bagaimana dengan hukum wajib di malam takbiran? Hukum wajib di malam takbiran adalah hukum jatuh tempo. Jatuh tempo. Namun lebih dari takbiran maka kena denda. Ya kita punya cicilan misalkan nyicil motor, misalkan nih kita nyicil motor tanggal 15 jatuh tempo, kalau kita bayar tanggal 16 denda. Kalau dibayarnya di awal tanggal 1 boleh tidak? Boleh. Nah, seperti itu. Baik mana ya? Lebih baik mana, tanggal 1 atau tanggal 15 bayarnya? Gitu. Karena ini ingat, kalau kita memaksa, iya kalau satu orang dua orang nggak apa-apa. Kalau saya kudu gitu mah karunya ada amilinnya yang lebaran, gitu, yang lebaran. Jadi lebih, dan kenapa lebih baik di awal Ramadan meskipun nanti ada aturan-aturan yang harus dijalankan ketika mengeluarkan zakatnya di sebelum malam. Jadi kalau sebelum malam takbiran, ini kita kalau sebelum malam takbiran kita mengeluarkan zakat, sudah mengeluarkan zakat, maka si amilin itu harus ada ikrar kepada si muzaki. Apa ikrarnya? Ikrarnya kia, kalau gitu, andai kata kamu meninggal sebelum malam takbiran, ya zakat mau dikemana? Apakah buat kami sebagai amilin, atau masukkan ke zakat, atau mau disedekahkan? Andai kata kita mengeluarkan zakat sebelum malam takbiran, nah si amilin itu ada ikrar itu. Terus kata si mujahid kita, ya itu malah terserah amilin. Andai kata saya meninggal sebelum takbiran, ya itu mah bebas terserah ambilin, udahlah jika main zakat cak ambilin teh silakan, tetap amal jariahnya nyampe kepada orang tersebut. Seperti itu. Penyalurannya mah harus tetap setelah Idul Fitri. Penyalurannya sebelum juga bisa. Oh, nggak harus dikumpulkan selama Ramadan, pas Idul Fitri kalau udah bagikan gak kayak nggak bisa. Mau seperti itu silakan. Nah, kita mau itu siap, sahabat itu siap. Lebaran. Boleh tidak ini zakat nih, saya misalkan ketugasan jadi amilin begitu. Oh ternyata misalkan nih Pak Rahman salah satu mustahil, misalkan salah satu Pak Rahman mustahil. Oh menurut amilin tuh ya Pak Rahman kebagian. Begitu saya sebagai petugas amilin ada amanah untuk menyampaikan kepada Pak Rahman. Begitu datang ke Pak Rahmannya sudah mudik. Sudah mudik, sudah keluar dari rumahnya. Ya kumaha zakatnya? Apakah harus disalurkan kepada orang lain atau menunggu Pak Rahman pulang? Tunggu sampai pulang. Simpan dulu di rumah, jangan diganggu. Begitu sampai Pak Rahman pulang lagi ke sini, Gus pulang, karek pulang, ya nggak apa-apa. Boleh. Itu zakat fitrah, masih banyak pembahasannya. Ini kan ada zakat mal. Kalau zakat mal itu
sebenarnya zakat mal tidak harus menunggu bulan Ramadan, karena zakat mal itu dihitung dari mulai kalau misalkan kita zakatnya apa? Kan zakat mal ada 8. Yang ini di kita mah usaha mungkin ya. Kita memulai usaha itu dimulai kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Kami ingat Hijriah, jangan pakai Masehi. Misalkan kita memulai satu usaha dengan modal minimal 30 juta. Dengan modal awal minimal 30 juta, tanggal 1 Muharram. Maka begitu nanti mau tahun baru, kita harus hitung ini usaha modal omset yang di piutang ya, yang diutangkan, piutang. Itu ada berapa barang yang ada, uang yang ada pada saat itu, piutang yang di luar ada berapa total? Oh ternyata ada 40 juta dari modal awal tahun kemarin, 30 juta, berarti kita wajib mengeluarkan zakat mal. Kapan mengeluarkan zakat malnya? Ya tanggal 1 Muharram. Jangan nunggu Ramadan. Andai kata kita mulai, andai kita mulai tanggal 1 Muharram, tapi karena ada kita nunggu sampai datangnya bulan Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada 9 bulan yang kita lewatkan dalam keadaan kita sudah wajib mengeluarkan zakat, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau kita nunggu, kalau kasusnya seperti itu, gitu. Kalau kasusnya seperti itu, sehingga ingat kemarin ada zakat dan zakat zakat mal itu boleh dicicil, kena musuh kiri boleh. Misalkan, ini dirampok. Ya kan kalau ibadah mah terasa dirampok. Buat setahun begitu dihitung, wah, misalkan 50 juta misalkan, kan asal dirampok. Kalau 50 juta bagi 12 sebulannya berapa? Kan. Tapi begitu sedekah itu niatkan nyicil, saya niat nyicil zakat mal dari sebutkan, kalau dari usaha, dari apa sebutkan. Jadi kalau perusahaan juga sama perusahaan, oke. Kita harus dihitung minimal modal 30 juta. Kalau modalnya di bawah 30 juta, nama lebih sebenarnya. Kalau sekarang itu lebih, kan gini, kan dihitungnya plusnya ke emas ya. Itu minimal 80 gram. 80 gram akhirnya kali berapa? 9,5 ya? 9,5. Jadi berapa? 80 gram kali 950 kita juta ya. Untuk kamu kalau ya mah ilmu pasti ya menang di ilmu pasti 70 jutaannya gitu. 950 ya? 950.000 kali 80 gram 76. Nah, kalau mungkin sekarang 76. Kalau mulainya sekarang, ya. Kita mulai bisnis sekarang, nanti direkap di tahun depan dengan harga emas yang sekarang. Harga emas yang tahun itu apa? Besok atau besok ini? Yang tahun sekarang kita mulai sekarang. Nanti dihitung ada enggak segitu? Itu 70 juta. Nah, kamu pun mulai masalah. Kan kalau misalkan dulu kelewat itu cara memperbaikinya gitu. Di kodok. Dihitung ulang tuh. Dihitung ulang karena itu adalah hutang yang harus dibayar. Kurang oke. Hutang yang harus dibayar. Ingat kita mah pakai dalil mau itu kan orang yang bawa hutang ke kubur begini kita mah selalu mengidentikan hutang tersebut kepada hakul adami, tapi lupa terhadap hakullah. Hutang kita kepada Allah. Hutang kita kepada Allah adalah ketika kita selama hidup di alam dunia meninggalkan yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Nah ini siapa? Ustaz, kita ada 2 pertanyaan dari Pak Yayan. Pak Yayan. Nah, sahabat nate, sasih saum yang kemungkinan kita terkena PSBB
sikap kita bagaimana, soalnya ketika ada jarak pun ada orang lain yang merapat, masa kita nolak. Yang pertama. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah dibahas sebagian tapi mungkin diperjelas lagi. Yang kedua, kalau sholat wajib di rumah, sebenarnya ingin ke masjid, tapi kan nanti sebentar lagi PSBB ini, apakah dinilai 27 derajat atau seperti apa? Yang pertama, ya tadi, yang pertama itu berarti kebijakan ya, itu nanti kebijakan dari panitia. Kita harus apa? Harus musyawarah dulu, atau kebijakan yang karena mungkin kalau yang sudah biasa hanya berapa ya, seperti kita tinggal tersisa berapa sih yang biasa. Kita sudah menilai masing-masing. Kalau kita itu ya meskipun wallahu alam, tapi kita bisa menilai masing-masing. Kalau di PSBB karantina 14 hari kan tidak ada yang, bahkan kita sudah lebih itu karantina lebih dari 14 hari, kita tidak ada yang terjangkit. Mudah-mudahan kita memang tidak terjangkit. Amin. Tapi kalau terjangkit pun jangan berkecil hati. Itu adalah salah satu anugerah dari Allah. Gitu. Kalau hidup itu penggugur dosa, kalau sampai meninggal itu mati syahid. Itunya. Ya. Mungkin itu bisa dibicarakan. Yang pertanyaan pertama itu bisa dibicarakan baik oleh panitia kepada warga, dan warga pun dikasih apa? Jangan sampai ada yang rempet-rempet gitu. Jangan sampai ada rempet-rempet. Andai kata kalau taraweh mungkin ada tambahan dari yang lain gitu ya. Kalau yang biasa-biasa mah ya udah Masya Allah gitu. Jauh jaga jarak lah. Ya intinya itu kita yang biasa di masjid memberikan edukasi dan pemberitahuan kepada seluruh warga supaya sholatnya, hatta anak kecil gitu, kasih space tempat yang jaga jarak. Dan kita pun yang biasa membawa anak memberikan edukasi kepada anaknya masing-masing, mengajak anak-anak masing-masing untuk sholat ke masjid dengan menjaga jarak. Mungkin itu pertama. Yang kedua itu kan saat masa PSBB itu pengen sholat wajib di masjid, tapi kan masih lagi PSBB. Apakah dengan kita nilainya gitu tetap? Nilainya seperti apa? Ingat yang 20 derajat itu sholat berjamaah. Jadi di masjid pun kalau sendiri mah 27 derajat. Gitu. Jadi yang 27 derajat itu sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaahnya? Di mana saja. Di mana saja. Nah kalau di masjid itu ada nilai tambahan, bukan hanya 27 derajat plus dia mendapatkan ibadah fardu kifayah. Kalau di masjid, kalau di rumah ya dapat 27 derajat juga asal berjamaah. Dengan siapa? Ya dengan yang ada di rumah saja. Oh saya mah sendiri ada jomblo kejenjin tuh. Tapi harus boleh dengan jin sholat berjamaah, boleh asal si jin itu kita tahu. Ini ulama sebenarnya. Misalkan di rumah sendiri, takutnya ada jin yang ikut berjamaah, misalkan. Tapi niat jadi imam, ini sholatnya batal. Kalau hanya sebatas praduga tak bersalah. Tapi kalau memang yakin, tahu ini di belakang ada yang ikut dari golongan bangsa jin, niat jadi imam boleh, dan dia pun mendapat pahala 27 derajat. Nanti ada ilmunya, kayak tahu. Ustaz, kami itu ilmu apa? Ya kita tahu ada yang ikut. Ya itu mah nggak perlu pakai ilmu, misalkan rekamannya aja jauh. Ya itu silakan. Jadi sekali lagi, sholat mendapat 27 derajat itu pada intinya adalah bukan di masjid tapi berjamaah. Adapun berjamaahnya di mana? Apakah harus di masjid? Di mana saja. Cuman kalau kita berjamaahnya di masjid, selain mendapat 27 derajat, ada bonus. Ada bonus seperti itu. Anak-anak itu Gimana? berjamaah, mau anak-anak Boleh, karena tidak ada
syarat atau tidak ada ketentuan kalau berjamaah itu wajib balik kecuali sholat Jumat. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat ini apa? Berjamaah yang sifatnya sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu tidak wajib berjamaah. Tidak wajib berjamaah, tidak fardu ain maksudnya, tidak fardu ain berjamaah. Maksudnya kalau fardu ain, kalau sholatnya tidak berjamaah tidak sah, tidak seperti itu. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak berjamaah tidak sah, sholat Jumat harus berjamaah. Kita lanjut Ustaz. Siap. Pak Wilman, Ustaz, kalau punya cicilan, terus kita meninggal dan cicilan itu dibayar oleh asuransi misalnya, bagaimana hukumnya? Jadi hutang ketika meninggal di agreementnya itu, di perjanjiannya itu kalau meninggal akan di cover oleh asuransi. Akan di cover oleh asuransi. Satu sisi lunas hutangnya, satu sisi lunas hutangnya, satu sisi dia maaf sekali lagi dia dapat dosa dari sisi riba. Satu sisi dia lunas hutangnya karena ada perjanjian seperti itu, tapi satu sisi jadi ini ada satu hukum yang berbeda. Secara umum lunas hutangnya, tapi di satu sisi dia mendapatkan dosa dari sisi ribanya. Ke riba mah geus ulah tarik teuing ngebahas riba mah poe kita mah riba. Pak Wilman jangan berkecil hati. Kita pun semuanya pelaku riba. Yang tidak terasa teh. Riba itu apa nih? Riba itu banyak. Ada riba harta, ada riba perbuatan, ada banyak sekali. Maka guru saya berkata kepada saya, kalau berbicara masalah riba, tong hareup teuing euy. Gitu bahasanya. Ya, yang punya mobil, maaf sebentar. Yang punya mobil, kita punya apa? Asuransi. Etol. Ini yang kecil-kecil. Etol, kemana bayarnya? Bank Berarti kita salah satu sponsor riba. Bukankah yang masuk ke dalam pelaku riba itu salah satunya sponsor? Dosa pelaku apa yang meminjamkan, yang meminjam, yang jadi saksi, yang sponsor. Yalah kita mah sama-sama. Udah dulu masalah-masalah riba. Soalnya ini tidak. Jadi seperti itu. Satu sisi dia lunas hutangnya, satu sisi dia ada dosa dari ribanya. Kayak kita bisa. Kayak kan mengikuti asuransi Pak Ustaz. Jadi dia ada asuransi yang saat ini aman ikutan gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu sama paman, ya, istilahnya tutup usia, maka ada ahli waris akan mendapatkan istilahnya dana inilah ada istilahnya dana asuransi gitu. Ya. Apakah riba tidak boleh diambil? Boleh tidak riba diambil? Boleh. Kita nabung, terus ada bunganya kan, kita misalkan ini uang saya segini, tapi ada lebihnya karek 100-200 masih kena bisa bertahan iman kita. Tapi kalau sudah lebihnya 100 juta, apakah masih bisa bertahan iman kita? Nah, terus boleh nggak kita ambil? Tidak. Boleh tidak? Boleh, tapi penggunaannya mungkin. Boleh, tapi penggunaannya, mohon maaf, ketika kita ambil, silakan ambil, tapi penggunaannya apa? Buat untuk fasilitas umum. Jangan sampai tidak diambil. Iya, mubazir juga. Mubazir, ambil, tapi gunakan, jangan dimakan oleh kita, apalagi dibelikan kendaraan yang murah, yang itu ganti handphone dan lain sebagainya. Ambil, gunakan untuk fasilitas umum, tapi jangan pakai masjid. Fasilitas jalan, mainan, solokan, itu seperti itu. Atau kita bikin MCK dan itu penggunaan. Jadi andai kata ada uang riba, boleh kita ambil, tapi penggunaannya usahakan jangan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Untuk yang diwariskan itu. Iya,
Ya sampai diwariskan. Jadi Ku istri teh kata jadi dia mah kudu aku ngaraji kata. Ini kan jangan sebagai warga barangan gitu. Jadi jangan digunakan untuk keluarga yang sifatnya dimakannya atau digunakan. Kan tadi Ustaz kegunaannya untuk fasilitas umum, sedangkan kan banyak misalnya beasiswa dari pemerintah atau siapapun kan dana-dana dari dana abadi yang disimpan, si deposito itu kan ada bunga, nanti bunganya baru untuk para awardee-nya, para nah itu Ya, kumaha eta? ini jatuh dana etan teh digunakan untuk kebeasiswaan mahasiswa misalnya. Ya. Itu kumaha itu? Jangan kumaha-kumaha ya nama. Di masa sekarang ibadah tanpa riba mal bisa. Oh, iya. Ayo, ibadah, kita mau melakukan ibadah tanpa riba mal bisa. Contohnya apa? Haji. Haji, nabung. Kita haji harus pakai apa? Deposit 25 juta. 25 juta. Terus mengembang jadi sabaraha. Kita kalau nih, saya pernah kaget, mohon maaf nih, saya pernah kaget ketika ngobrol dengan pihak pengurus haji. Sebenarnya setiap orang yang berangkat ke haji itu ongkosnya bukan 35 juta. Sebenarnya per orangnya itu 75 juta per orangnya. Operasional setiap orangnya itu 75 juta. Kenapa kita hanya membayar 35? Karena sisanya dibayar Bunga. Ayo, kumaha so? Padahal ancaman Rasul sudah jelas, orang yang melakukan ibadah dengan terselip riba mau diterima. Nah, ayeuna mau kita mau pakai hasanah atuh rek ngalengi. Jadi kontra sama hadis itu. Iya, satu sisi saya kaget itu berngobrol ya si orang ini mah karena dia mau menjelaskan dari sisi kewajibannya selaku petugas, nerangkennya lempeng-lempeng, kita yang mendengarnya kaget gitu. Masya Allah, emangnya setelah buat hotel buat itu dan ini selama 40 hari di sana, sebulan di sana, emang cukup buat 30 juta? Tidak, sudah itu diambil begini. Masya Allah. Terus akhirnya kita misalkan, oh kalau mau haji saya bayarnya 75 juta, dan ditolak, udah Pak, oke. Ya, maka kita mau bisa melaksanakan haji tanpa riba, bisa mah. Mau pakai jalur apa sama pasang aja yang tukang travel. NH plus kan? Oh, NH plus. Apakah plus pun seperti itu? Wallah bisa. Ada yang ekstrim kan sampai full roda itu 200 sekian. Iya, full roda itu menggunakan undangan dari Raja Arab itu 200 juta. 200 juta di kemana tuh? Ayo. Kapan mana? Ya kalau kita mau detil sampai dalam masalah ini, ya intinya mohon maaf kasadayana. Yuk kita untuk masalah ini jangan terlalu lemah, perbanyak istighfar saja. Astaga. Perbanyak istighfar saja. Karena ini udah janji Rasulullah SAW, di akhir zaman umatku tidak akan bisa terlepas dari yang namanya riba. Ini janji Rasulullah. Umatku di akhir zaman tidak akan terlepas dari namanya riba. Yuk kita jangan yang masalah besar, yang kecil kita makan misalkan di luar, di warteg pakai touchscreen, tunjuk keluar. Touchscreen. Kita makan. Begitu dimakan, ini akarnya apa? Akarnya Jual beli berarti kita sudah tahu harganya dan kita sudah memberikan uangnya. Jadi dimakan sudah tahu kan harganya? Belum. Akarnya apa ini? 800.000 dia. Ya kan? Ini akarnya apa? Karena di Islam dalam jual beli ada dua, satu nganjuk, piutang, satu cash. Kalau cash berarti barang diterima, uang sudah dikasih, itu namanya cash. Kalau nganjuk, kita ngambil barang, tapi kita tahu harganya berapa. Tidak masuk. Kita tidak masuk. Dan kita nggak
tidak makan dulu kayak habis kakarin ditanya berapa? Oh, 700.000 pernah kok berapa? Masya Allah, ini akarnya apa? Sudah masuk ke dalam perut kita, riba itu namanya. Ayo. Ada Ya, bukannya tidak boleh, silakan saja makan di warteg, tapi tanya heula. Lebih aman. Dan lebih tanya ini berapa? Tapi saya suka gitu, Pak. Saya bilang ini berapa? Sok makan mula mangkuk, jangan nabi mau. tersinggung. Malah tersinggung. Masih tersinggung caranya. Bukan Bu, saya bukan mau ini, saya pengen akarnya jelas. Ini mau ngajuk apa mau cash? Kalau cash saya bayar dulu. Kalau ngajuk saya harus tahu, gitu. Saya harus tahu. Kalau piutang harus tahu dulu. Ini yang saya piutang berapa totalnya. Bisa ngejelaskan gitu. Oke, amar itu nuku jangan. Itu kan susah. Kita susah mantap makan ngedah di mic nih bayaran dulu. Iya. Tapi dagingnya deh di mana? Mencinta benar. Itu selesai sekarang. Ya di akhir zaman maka saya teliti betul tidak ini hadis ternyata oh iya ada tiga perbuatan misalkan nih biasa dipinjam nolnya barang biasa dipinjam orang nolnya di zaman aja nah Mobil, motor. Kalau sewa Pinjam. pinjam ya pinjam kita pinjam tangga. pinjam tangga misalkan lah atau mobil motor lah pinjam tangga. Ini ada tetangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya punya tangga, Pak Irfan pinjam ke saya tangga. Pak Irfan, saya pinjam tangga. Oh silakan, boleh ambil saja. Itu di belakang. Itu di bawah. Karena pinjamnya Pak Irfan di depan pintu, malah saya suruh ke belakang. Kudu nama pinjam dirinya, dikena dirinya. Tapi dari itu Pak Irfan yang lama dikit itu kan ada di bawah. Ngabas. Ya intinya kita semua tidak akan bisa terlepas dari yang namanya riba. Kita akui sehari-hari kita bertemu dengan riba, perbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah karena ini sudah janji Rasulullah SAW. Di akhir zaman umat tidak akan bisa terlepas dari yang namanya riba. Ya saya teliti ternyata ibadah itu pakai riba terjadi dan tidak bisa. Sakit terus sudah. Ayat saya tadi masih ada? Kenapa? Oh, terus di Jumat terus ya deh. Sudah. Tadi berkata di lembur di Abi atau di Bandara itu kan emang sebelumnya praktik gade sawah. Namun tina perspektif pertama kan mengambil manfaat dari yang dipinjamkan. Nah tapi secara hukum fikih sendiri jadi dia punya sawah minjem uang sok sawah di tanaman ambil manfaatnya dengan gitu. Oke untuk dari kemarin sawahnya punya ambil jadi kan berarti kan si nu ngasih minjem uang kan mengambil manfaat dari barang yang dia pinjam itu masuk riba tuh. Saya punya motor. Pak Irfan gade lah motor saya. Saya gade, Pak Irfan jadi gade motor saya dipakai ke Pak Irfan. Itu namanya riba. Oh, berarti gade sawah di kampung-kampung itu Riba. Oh, tapi umum pisan tuh. Iya itu tuh sudah umum. Kalau namanya gade itu barang milik berdua. Gade yang benar. Gade itu barang yang digadenya itu milik berdua. Ya Allah. Tidak boleh dihak oleh salah satu pihak. Sehingga ketika salah satunya membutuhkan silakan pakai. Terus bagaimana kalau seperti di kampungnya kan gitulah di mana-mana ketika gade sawah nanti sawahnya diambil manfaatnya ya diurus sampai panen. Tapi panennya bukan kepada yang punya, tapi kepada orang yang menggade. Nah itu riba. Boleh seperti itu, boleh asal dengan catatan kesepakatan berdua. Harus dengan akal, bukan hanya dengan kebiasaan. Di kita banyaknya mengambil dengan kebiasaan. Bukan dengan akal loh, bukan dengan akal.
tiba lagi gitu. Iya, bukan karena khawatir kalau pakai akad sieun anu boga tanah minta bagian. Andai kata yang punya tanah minta bagian pun itu haknya, harusnya dikasih. Ngomong agak deketin pamajikan riba bisa sudah. Ada satu lagi, adakah zakat untuk jual beli? Adakah zakat untuk jual beli tijarah, perdagangan? Jadi ya misalkan begini, saya beli ruko udah saya prediksi ruko tersebut 2 tahun lagi naik nih harganya nih. Ya. Nah, otomatis misalkan contoh 1 miliar, 2 tahun lagi udah 1,5 miliar. Ya. Nah, ketika saya jual, apakah kena zakat di situ? Selama itu diniatkan untuk invest maka kena zakat per tahunnya. Invest kan itu mah? Ya, itu sudah invest. Ya kayak itu maksudnya ke emas. Maksudnya ke emas dan perak. Jadi zakat emas perak itu bukan hanya tok berupa emas dan perak, nanti subnya dari emas perak bisa zakat profesi, dan subnya bisa zakat investasi. Karena zakat investasi sama dengan ya kita kan emas juga investasi, kita beli emas yang wajib di zakat emas yang mana? Ini kita punya emas, ada yang dipakai, ada yang disimpan, atau kita beli emas sampai ke misalkan sampai 100 gram dipakai kabel ulang poe, misalnya yang mana yang wajib di zakat? Yang disimpan, bukan yang dipakai. Kalau sudah dipakai ke saya maka itu tidak termasuk ke dalam zakat. Jadi masuknya ke investasi. Tapi kalau laki-laki mah sengaja 2 gram dihitung zakatnya. Laki-laki pakai emas misalkan gitu, wajib dikeluarkan zakat karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki emas. Dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salih. Emas itu merah, berlian dan kalau berlian boleh. Kalau emas itu lambang dunia. Dunia mata'un. Dunia itu perhiasan. Jadi salah satu perhiasan itu adalah di dalamnya emas. Nah, emas ini masuknya ke dunia. Kan kita sering kata dunia itu ada 3. Harta, tahta, wanita. Lelaki mah ada terasuk. Harta, tahta, lelaki. Dia sebenarnya adalah kami paksakan. Harta, tahta, wanita ini dunia. Jadi kenapa laki-laki haram pakai emas, perempuan boleh? Karena wanita itu masuk ke dalam kategori perhiasan. Wa dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan yang ada di dunia istri yang saleh. Bukan laki-laki yang saleh, istri yang saleh. Seperti itu. Jadi andai kata diinvest, ini mau dikeluar makanya orang bisa ngapain bak jakate. Ojo kerja itu aja zakat. Seperti ya. Kalau di kita masuk ke dalam, sehingga kalau sebenarnya zakat dijalankan, Indonesia nggak butuh pajak sebenarnya. Tuh riba deui. Motor kalengna bea, mobil kalengna bea, kita bayar ke mana? Rek bayar naon eta? Pajak. Tah eta riba. Itu boga Ditilang. seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita bukas doa. Ya, jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ada bermanfaat, berguna dan menjadi yang bermanfaat, dan mudah-mudahan tidak puas sehingga kita bisa mencari dan menggali lagi ilmunya di lain kesempatan dan pada guru-guru yang lainnya. Amin. Sekian sekali lagi saya informasikan melalui media ini pada seluruh warga. Insyaallah kita sudah berhubung untuk Ramadan, kita melaksanakan tarawih dengan physical distancing. Alhamdulillah kita edukasi juga kepada seluruh
anak kita, keluarga kita, kita mengikuti. Ada misalkan kalau perlu ibu-ibu juga mau ikut, silakan, mungkin kita bisa gelar terpal ke belakang sana, bisa. Andai kata ibu-ibu, asal dengan catatan tadi saya pun dapat WA-nya seperti itu boleh melaksanakan meskipun di dalam situasi PSBB. Itu PSBB kan di dia malah daerah kembali gimana? Mari pariksa. Ini ada Pak Kolonel yang meriksa. Punya backing. Kita laksanakan gitu dengan catatan ada jangan dan dendam gitu. Adapun anak kita ya kita ajarkan supaya melakukan aturan tersebut. Mudah-mudahan perumahan kita dibebaskan dari perubahan ini. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin teh ngobrol sama bapak. Hari saya teh kayak dia teh di Purwakarta soalnya teh kayak tarawih pagi tapi di mana tapi sarapan mengurangi jamaah. Oh, nah kalau di dia jam sarapan mah Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agenda kali ini Ramadan kita telah berakhir. Mudah-mudahan acara ini menjadi persiapan awal bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan yang dimuliakan. Salah satu tadi yang banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya adalah bulan Ramadan mari kita jadikan bulan yang kita bisa berdoa kapanpun. Kalau di hari biasa tadi Ustaz menyampaikan hanya waktu-waktu tertentu, misalnya sebelum subuh, setelah antara dua iqamah. Tapi di bulan Ramadan kita bisa doa di setiap saat. Mudah-mudahan kita berdoa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan warga, untuk kebaikan Indonesia. Amin. Kita tutup dengan kifaratul mudris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi